Gak apa-apa kok, mati itu cuma menghembuskan napas terakhir, setelah itu gak balik lagi, gitu aja. Kemana? Ke sini. Nah, persoalannya adalah saat dia ke sini, apakah dia bisa bersenyawa dengan ini atau tidak? Itu masalahnya. Minyak ketika dimasukkan ke dalam air, dia tinggal dalam air, tetapi tidak bersenyawa dengan air. Kenapa? Karena di dalam minyak itu ada airnya sekaligus ada unsur lain, disebut ada ketidakmurnian di situ. Tapi begitu minyak disuling, ambil airnya saja, satukan dengan air yang ada, baru bersenyawa. Senyawa itu artinya ikatan. Makanya kita sering menyebut nyawa. Kita sudah salah kaprah. Kalau bicara nyawa pasti bicara ruh. Itu salah kaprah. Nyawa itu bahasa kimia. Tanya tuh sama Ayah Dedi. Senyawa itu artinya berikatan. Kapan bisa berikatan? Kalau dia itu adalah senyawa. Kalau tidak senyawa tidak akan berikatan. Maaf, kita ini sekarang tinggal dalam tubuhnya Tuhan sebetulnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku meliputi semesta raya. Apa yang meliputi semesta raya? Bukan ruang kosong. Ini bahasa sederhana. Kalau nggak ngerti itu kebangetan. Ini saya udah membuka sedikit rahasia. Coba dengarkan kata-kata saya. Aku meliputi semesta raya. Aku meliputi semua makhluk. Clear? Apa yang meliputi semua makhluk? Bukannya ini? Bukannya kita ngambil kehidupan dari sini? Bukannya setiap makhluk ngambil kehidupan dari sini? Bukannya pecai, wortel, bawang ngambil kehidupan dari sini? Jadi apa ini sesungguhnya? Ini ruang kesadaran, sering disebut energi. Makanya kita harus bisa menyaksikan. Ini tuh apa sebetulnya? Belum, gak akan saya kasih dulu ilmunya. Mahal itu. Kalau saya sih udah bisa lihat. Kalian mau melihatnya, bolong aja. Kalau saya nggak begitu. Itulah pentingnya supaya kita nggak bolong terus. Makanya harus berhenti dari kebutaan supaya kasaf ini terbuka. Lanjut dulu. Nah, perhatikan saya. Ngambil kehidupan dari sini dan kemudian mengembalikan kehidupan di sini. Perhatikan saya. Saat kehidupan masuk ke sini, perhatikan apa yang terjadi di sini. Apa yang sedang terjadi di sini? Di ruang cipta ini. Kalau di ruang cipta sedang menciptakan negatif, pikiran negatif, buruk sangka, bla bla bla, semua yang negatif itu direkam oleh sang hidup yang masuk ke sini dan kemudian dibawa oleh sang hidup ke ruang kehidupan. Itu akan menjadi realitas kehidupan. Ketika di sini positif akan positif, ketika di sini negatif negatif. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebetulnya rekaman data yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi kesimpulannya, di mana kita menyimpan rekaman data itu? Di sini bukan? Dan data ini siap untuk dikembalikan kepada pemilik datanya. Kenapa hari ini saya ditipu orang? Itu hanya mengingatkan kalau kamu pernah menipu orang. Kenapa hari ini saya disakiti orang? Hanya sedang mengingatkan kalau dulu kamu juga pernah menyakiti orang. Itu yang disebut dengan hukum sebab akibat. Dan itu terjadi sudah mulai dari sekarang. Cuman kita tidak menyadarinya.